Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai infrastruktur TI, perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami, perkenalkan nama saya Iklila Dini Fajriyati dengan NIM 181038. Selanjutnya ada rekan saya Windy Kurnia Hidayati dengan NIM 181095. Ada juga Sabiha Anissa NIM 181102 dan juga Marisa Arum Yuliani dengan NIM 181110. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas mengenai komponen infrastruktur IT. Nah, di sini ada 5. Yang pertama ada hardware, ada software, ada data management, ada networking, dan juga ada service. Yang pertama kita akan bahas adalah hardware, yakni perangkat keras komputer. Nah, perangkat keras komputer ini terdiri dari teknologi pemrosesan komputer, penyimpanan data, masukan, dan juga keluaran. Nah, komponen ini mencakup mainframe besar, server, komputer desktop, dan laptop, dan perangkat seluler untuk mengakses data perusahaan dan internet. Nah, ini juga mencakup peralatan untuk mengumpulkan dan memasukkan data, media fisik untuk menyimpan data, dan perangkat untuk menyampaikan informasi yang telah diproses sebagai keluaran. Yang kedua ada software atau perangkat lunak komputer. Nah, di dalam perangkat lunak komputer ini mencakup perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem ini mengelola sumber daya dan aktivitas di dalam komputer. Aplikasi perangkat lunak menerapkan komputer ke tugas tertentu untuk penggunaan akhir, seperti memproses pesanan atau membuat milis. Saat ini, sebagian besar perangkat lunak sistem dan aplikasi tidak lagi diprogram khusus, tetapi dibeli dari vendor luar. Yang ketiga ada data management. Nah, selain media fisik untuk menyimpan data perusahaan, bisnis memerlukan perangkat lunak khusus untuk mengatur data dan membuatnya tersedia untuk pengguna bisnis. Perangkat lunak manajemen data mengatur, mengelola, dan memproses data bisnis yang berkaitan dengan inventaris, pelanggan, dan juga vendor. Yang keempat ada networking atau jaringan dan teknologi telekomunikasi. Teknologi jaringan dan telekomunikasi menyediakan konektivitas data, suara, dan video kepada karyawan, pelanggan, dan juga pemasok. Nah, hal ini mencakup teknologi untuk menjalankan jaringan internal perusahaan, layanan dari perusahaan, layanan telekomunikasi atau telepon, dan teknologi untuk menjalankan situs web dan menghubungkan ke sistem komputer lain melalui internet. Yang terakhir ada servis layanan teknologi. Bisnis membutuhkan orang untuk menjalankan dan mengelola komponen infrastruktur yang baru saja dijelaskan tadi, dan untuk melatih karyawan tentang cara menggunakan teknologi untuk pekerjaan mereka. Pembahasan berikutnya adalah tipe komputer. Nah, komputer ini ada dalam berbagai ukuran dengan kemampuan yang berbeda untuk memproses informasi dari perangkat genggam terkecil hingga mainframe dan superkomputer terbesar. Jika nantinya kita bekerja sendiri atau dengan beberapa orang lain dalam bisnis kecil, mungkin akan menggunakan desktop atau laptop komputer pribadi atau PC. Nah, nanti kita juga dapat membawa seluler dengan kemampuan komputasi yang besar, seperti iPhone, iPad, atau perangkat seluler Android. Nah, jika nantinya melakukan pekerjaan desain atau teknik tingkat lanjut yang membutuhkan grafik yang kuat atau kemampuan komputasi, nah itu bisa menggunakan file workstation yang cocok untuk desktop tetapi memiliki kemampuan matematika dan pemrosesan grafik yang lebih kuat daripada PC. Jika di dalam bisnisnya nanti memiliki sejumlah komputer jaringan atau memiliki situs web, nah itu membutuhkan file server. Komputer server secara khusus dioptimalkan untuk mendukung jaringan komputer, memungkinkan pengguna untuk berbagi file, perangkat lunak,
perangkat periferal atau yang bisa disebut dengan printer atau sumber daya jaringan lainnya. Nah, server menyediakan platform perangkat keras untuk perdagangan elektronik dengan menambahkan perangkat lunak khusus. Mereka dapat disesuaikan untuk mengirimkan halaman web, memproses transaksi pembelian dan penjualan, atau bertukar data dengan sistem di dalam perusahaan. Terkadang akan ada atau menemukan banyak server yang terhubung untuk menyediakan semua kebutuhan pemrosesan untuk perusahaan besar. Nah, jika perusahaan nanti harus memproses jutaan transaksi keuangan atau catatan pelanggan, nah mungkin nanti akan memerlukan beberapa server atau satu kerangka utama besar untuk mengatasi tantangan ini. Baik, yang pertama itu ada komputer mainframe. Nah, komputer mainframe ini pertama kali muncul pada pertengahan tahun 1960-an. Nah, komputer mainframe ini adalah komputer berkapasitas besar dan berkinerja tinggi yang dapat memproses data dalam jumlah besar dengan sangat cepat. Contohnya saja seperti maskapai penerbangan menggunakan kerangka utama untuk memproses hingga 3.000 transaksi reservasi per detiknya. Yang kedua ada superkomputer. Nah, superkomputer ini merupakan komputer yang dirancang khusus dan lebih canggih yang digunakan untuk tugas-tugas yang membutuhkan kalkulasi yang sangat cepat dan kompleks dengan ribuan variabel, jutaan pengukuran, dan ribuan persamaan. Superkomputer secara tradisional telah digunakan dalam analisis teknik struktur, eksplorasi dan simulasi ilmiah, dan pekerjaan militer seperti penelitian senjata rahasia. Beberapa perusahaan bisnis swasta juga menggunakan superkomputer, misalnya Volvo dan sebagian besar pabrikan mobil lainnya menggunakan superkomputer untuk mensimulasikan uji tabrakan kendaraan. Yang selanjutnya ada komputasi grid, melibatkan penghubungan komputer jarak jauh secara geografis ke dalam satu jaringan dan menggabungkan daya komputasi semua komputer di jaringan. Komputasi grid memanfaatkan fakta bahwa kebanyakan komputer di Amerika Serikat menggunakan unit pemrosesan pusat mereka rata-rata hanya 25% dari waktu, menyisakan 75% dari kapasitas mereka tersedia untuk tugas-tugas lain. Dengan menggunakan kekuatan gabungan dari ribuan PC dan komputer lain yang terhubung bersama, jaringan dapat memecahkan masalah rumit pada kecepatan superkomputer dengan biaya yang jauh lebih rendah. Misalnya, Royal Dutch atau Shell Group menggunakan platform komputasi grid yang dapat diskalakan yang meningkatkan akurasi dan kecepatan aplikasi permodelan ilmiahnya untuk menemukan reservoir minyak terbaik. Yang selanjutnya ada jaringan komputer dan komputasi klien atau server. Kecuali jika nantinya kita berada dalam bisnis kecil dengan komputer yang berdiri sendiri, nah nantinya akan menggunakan komputer jaringan untuk sebagian besar tugas pemrosesan. Penggunaan beberapa komputer yang dihubungkan oleh jaringan komunikasi untuk pemrosesan itu disebut dengan pemrosesan terdistribusi. Pemrosesan terpusat di mana semua pemrosesan diselesaikan oleh satu komputer pusat yang besar jauh lebih jarang. Salah satu pemrosesan distribusi yang banyak digunakan adalah komputasi klien atau server. Komputasi klien atau server ini membagi pemrosesan antara klien dan juga server. Keduanya ada di jaringan, tetapi setiap mesin memiliki fungsi yang paling sesuai untuk dijalankan. Klien adalah titik masuk penggunaan untuk fungsi yang diperlukan dan biasanya berupa komputer desktop atau laptop. Penggunaan umumnya berinteraksi langsung hanya dengan bagian klien aplikasi. Server menyediakan layanan kepada klien. Server menyimpan dan memproses data bersama dan menjalankan fungsi seperti manajemen printer dan penyimpanan cadangan dan aktivitas jaringan seperti keamanan, akses jarak jauh, dan juga autentikasi pengguna. Saya Windy Kurnia Hidayati, NIM 18 10 95. Yang selanjutnya adalah
storage, input, dan teknologi. Nah, selain perangkat keras untuk memproses data, tentu kita juga membutuhkan teknologi untuk penyimpanan data serta input dan output. Nah, penyimpanan dan perangkat input atau output disebut juga perangkat periferal karena mereka berada di luar unit sistem komputer utama. Nah, dalam teknologi penyimpanan ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah disk magnetik. Nah, disk magnetik ini adalah media penyimpanan sekunder yang paling banyak digunakan saat ini. Beberapa PC memiliki hard drive dan sistem komputer mainframe atau mainframe yang besar yang memiliki beberapa hard disk drive karena membutuhkan kapasitas penyimpanan disk yang sangat besar dalam kisaran gigabyte atau terabyte. Nah, lalu yang kedua adalah cakram optik. Nah, disk ini menggunakan teknologi laser untuk menyimpan data dalam jumlah besar, termasuk suara dan juga gambar, dalam bentuk yang sangat ringkas. Lalu yang selanjutnya adalah pita magnetik. Nah, beberapa perusahaan masih menggunakan pita magnet, sebuah teknologi penyimpanan lama yang digunakan untuk menyimpan sekunder sejumlah besar data yang dibutuhkan dengan cepat tapi tidak secara instan. Nah, pita magnetik ini menyimpan data secara berurutan dan lambat dibandingkan dengan kecepatan media penyimpanan sekunder lainnya. Lalu yang selanjutnya ada jaringan penyimpanan. Nah, teknologi penyimpanan data komputer kontemporer dapat membagi dan mereplikasi data di antara beberapa drive fisik atau perangkat penyimpanan yang terhubung. Jaringan area penyimpanan disambungkan beberapa perangkat penyimpanan pada jaringan berkecepatan tinggi yang didedikasikan untuk penyimpanan. Lalu yang selanjutnya adalah perangkat input dan output. Nah, manusia berinteraksi dengan komputer sebagian besar melalui perangkat input dan output. Perangkat masukan mengumpulkan data dan mengubahnya menjadi bentuk elektronik untuk digunakan oleh komputer, sedangkan perangkat keluaran atau output menampilkan data setelah diproses. Ya, yang selanjutnya adalah 7 tren perangkat keras. Yang pertama adalah platform mobile digital. Nah, perangkat seluler seperti iPhone dan juga smartphone Android kini telah mengambil banyak fungsi dari PC, termasuk transmisi data, menjelajahi web, mengirim email, menampilkan konten digital, dan juga bertukar data dengan sistem internal perusahaan. Nah, ponsel cerdas dan komputer tablet menjadi alat utama untuk mengakses internet. Nah, perangkat ini semakin banyak digunakan untuk komputasi bisnis serta untuk aplikasi konsumen. Misalnya pada eksekutif senior di General Motors yang menggunakan aplikasi telepon pintar ini untuk menelusuri tentang informasi penjualan kendaraan, kinerja keuangan, metrik manufaktur, dan juga status manajemen proyek. Lalu yang selanjutnya adalah konsumerisasi teknologi informasi. Nah, popularitas, kemudahan penggunaan, dan beragam aplikasi berguna lainnya untuk smartphone dan komputer tablet telah menciptakan gelombang minat yang memungkinkan karyawan untuk menggunakan perangkat seluler pribadi mereka di tempat kerja. Nah, sebuah fenomena populer yang disebut bawa perangkat Anda sendiri atau bring your own device adalah salah satu aspek dari konsumerisasi IT. Nah, di mana teknologi informasi yang pertama kali muncul di pasar konsumen dan menyebar ke organisasi bisnis. Konsumerisasi teknologi informasi ini tidak hanya mencakup perangkat pribadi seluler, tetapi juga penggunaan layanan perangkat lunak bisnis yang berasal dari pasar konsumen juga, seperti misalnya pencarian Google, Yahoo, Gmail, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya adalah nanoteknologi dan komputasi kuantum. Nah, selama bertahun-tahun, pabrikan mikroprosesor telah mampu meningkatkan kekuatan pemrosesan mereka secara eksponensial sambil memperkecil ukuran chip dengan menemukan cara untuk mengemas lebih banyak transistor ke dalam ruang yang lebih sedikit. Nah, mereka sekarang beralih ke nanoteknologi untuk mengecilkan ukuran transistor selebar beberapa atom. Nah, nanoteknologi ini menggunakan atom dan molekul individu untuk membuat chip komputer dan perangkat lain yang ribuan kali lebih kecil dari yang digunakan teknologi saat ini. Lalu ada cara lain untuk meningkatkan kekuatan pemrosesan komputer, yakni dengan menggunakan komputasi kuantum. Nah, komputasi kuantum ini menggunakan prinsip fisika kuantum untuk mempresentasikan data dan melakukan operasi pada data ini. Nah, komputer kuantum akan memperoleh kekuatan pemrosesan yang besar melalui kemampuannya untuk berada di banyak negara bagian sekaligus. Nah,
Ini memungkinkan untuk melakukan banyak operasi secara bersamaan dan juga memecahkan beberapa masalah ilmiah dan bisnis jutaan lebih cepat dari yang dilakukan saat ini. Lalu yang selanjutnya adalah virtualisasi. Nah, virtualisasi ini adalah proses menyajikan sekumpulan sumber daya komputasi seperti daya komputer atau penyimpanan data. Nah, sehingga semuanya dapat diakses dengan cara yang tidak dibatasi oleh konfigurasi fisik atau lokasi geografis. Nah, virtualisasi ini memungkinkan sumber daya fisik tunggal seperti server atau perangkat penyimpanan untuk ditampilkan kepada pengguna sebagai beberapa sumber daya logis. Misalnya, server atau mainframe dapat dikonfigurasi untuk menjalankan banyak contoh sistem operasi sehingga bisa berfungsi seperti banyak mesin. Nah, virtualisasi juga memungkinkan beberapa sumber daya fisik seperti perangkat penyimpanan atau server untuk muncul sebagai sumber daya logis tunggal. Nah, ini seperti halnya dengan jaringan area penyimpanan atau komputasi grid. Nah, virtualisasi ini juga memungkinkan perusahaan untuk menangani pemrosesan dan penyimpanan komputernya dengan menggunakan sumber daya komputasi yang ditempatkan di lokasi-lokasi yang terpencil. Nah, dengan menyediakan kemampuan untuk menghost beberapa sistem pada satu mesin fisik, maka virtualisasi ini membantu organisasi untuk meningkatkan tingkat penggunaan peralatan, menghemat ruang pusat data, dan juga penggunaan energi. Komputasi awan adalah moda komputasi di mana pemrosesan komputer, penyimpanan, perangkat lunak, dan lain-lainnya disediakan sebagai kumpulan sumber daya virtual bersama melalui jaringan, terutama internet. Komputasi awan memiliki karakteristik penting berikut. Layanan mandiri sesuai permintaan. Konsumen dapat memperoleh kemampuan komputasi seperti waktu server atau penyimpanan jaringan sesuai kebutuhan secara otomatis sendiri. Akses jaringan di mana-mana. Elastisitas cepat, sumber daya komputasi dapat dengan cepat disediakan, ditingkatkan, atau dikurangi untuk memenuhi permintaan pengguna yang terus berubah. Layanan terukur. Biaya untuk sumber daya awan didasarkan pada jumlah sumber daya yang benar-benar digunakan. Komputasi hijau. Dengan membatasi proliferasi perangkat keras dan konsumsi, daya IT hijau mengacu pada praktik dan teknologi untuk merancang, membuat, menggunakan dan membuang komputer, server, dan perangkat terkait seperti monitor, printer, perangkat penyimpanan dan sistem jaringan, dan komunikasi untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Prosesor berkinerja tinggi dan hemat daya. Cara lain untuk mengurangi kebutuhan daya dan penyebaran perangkat keras adalah dengan menggunakan prosesor yang lebih efisien dan hemat daya. Mikroprosesor kontemporer sekarang memiliki beberapa inti prosesor yang melakukan pembacaan dan melaksanakan instruksi komputer pada suatu chip. Jenis utama perangkat lunak komputer yang digunakan dalam bisnis dan tren perangkat lunak. Perangkat lunak sistem yang mengelola dan mengontrol aktivitas komputer disebut sistem operasi. Perangkat lunak sistem lainnya terdiri dari program terjemahan bahasa komputer yang mengubah bahasa pemrograman menjadi bahasa mesin yang dapat dipahami oleh komputer dan program utilitas yang melakukan tugas pemrosesan umum, seperti menyalin, menyortir, atau menghitung akar kuadrat. Lunak sistem pengoperasian, PC, server, dan sistem operasi seluler. Sistem operasi mengontrol cara pengguna berinteraksi dengan komputer. Sistem operasi, PC kontemporer, dan banyak jenis perangkat lunak aplikasi kontemporer menggunakan antarmuka pengguna grafis, sering disebut GUI, yang memanfaatkan ikon, tombol, batang, dan kotak secara ekstensif untuk melakukan tugas. Berikut perbandingan sistem operasi PC dan server terkemuka yang terdapat pada slide. Ini termasuk keluarga sistem operasi Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server, dan Unix, Linux, dan OS X, sistem operasi untuk komputer Macintosh. Terdapat lebih banyak variasi sistem operasi daripada sebelumnya, dengan sistem operasi baru untuk berkomputasi pada komputer digital, bergerak genggam atau komputer terhubung ke cloud. Google OS menyediakan sistem operasi ringan untuk komputasi awan menggunakan komputer atau perangkat seluler yang terhubung ke web. Program tidak disimpan di perangkat komputasi pengguna, tapi digunakan melalui internet dan diakses melalui browser web Chrome. Perangkat lunak dan perangkat praktisitas desktop. Bahasa pemrograman untuk bisnis. Bahasa pemrograman populer untuk aplikasi bisnis termasuk C, C++,
C++, Visual Basic, dan Java. C adalah bahasa yang kuat dan efisien yang dikembangkan pada awal 1970-an yang menggabungkan portabilitas mesin dengan kontrol yang ketat dan penggunaan sumber daya komputer yang efisien. Ini digunakan terutama oleh programmer profesional untuk membuat sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi, terutama untuk PC. C++ adalah versi C yang lebih baru yang memiliki semua kemampuan C ditambah fitur tambahan untuk bekerja dengan objek perangkat lunak. Tidak seperti program tradisional yang memisahkan data dari tindakan yang akan diambil pada data, perangkat lunak objek menggabungkan data dan prosedur. Browser web, alat perangkat lunak yang mudah, digunakan disebut browser web, menampilkan halaman web, dan untuk mengakses web dan sumber daya internet. Peramban dapat menampilkan atau menyajikan informasi grafik, audio, dan video serta teks tradisional dan memungkinkan Anda untuk mengklik atau menyentuh tombol pada layar atau kata yang disorot untuk didapatkan situs web terkait. Browser web telah menjadi antarmuka utama untuk mengakses internet atau untuk menggunakan sistem jaringan berdasarkan teknologi internet. Peramban web terkemuka saat ini adalah Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Java Safari, dan Google Chrome. Dapat dibuat menggunakan kemampuan penulisan HTML dari browser web atau paket perangkat lunak pengolah kata, spreadsheet, manajemen data, dan grafik presentasi yang populer. Layanan web. Layanan web mengacu pada satu set komponen perangkat lunak yang digabungkan secara longgar yang bertukar informasi satu sama lain menggunakan standar dan bahasa komunikasi web universal. Mereka dapat bertukar informasi antara dua sistem terlepas dari sistem operasi atau bahasa pemrograman yang menjadi dasar sistem. Mereka dapat digunakan untuk membangun standar terbuka, aplikasi berbasis web yang menggabungkan sistem organisasi yang berbeda, dan mereka dapat digunakan untuk membuat aplikasi yang menghubungkan sistem yang berbeda dalam satu perusahaan teknologi dasar. Teknologi dasar untuk layanan web adalah XML, yang berarti bahasa markup yang dapat diperluas. Bahasa ini dikembangkan pada tahun 96 oleh World Wide Web Consortium atau W3C, badan internasional yang mengawasi perkembangan web, sebagai bahasa markup yang lebih kuat dan fleksibel daripada HTML untuk halaman web. Sedangkan HTML sebatas mendeskripsikan bagaimana data harus disajikan dalam bentuk halaman web. XML dapat melakukan presentasi, komunikasi, dan menyimpan data. Dalam XML, angka bukan sekedar angka. Teks XML menentukan apakah angka tersebut mewakili harga tanda kode pos. Perkenalkan, nama saya Marisa Arum Yuliani, NIM 1808 1020 1110. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang masalah utama dalam pengelolaan hardware dan software. Nah, berikut ini adalah beberapa masalah utama dalam pengelolaan teknologi perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama yaitu rencana kapasitas dan skalabilitas. Nah, manajer dan spesialis sistem informasi sekarang itu perlu lebih memperhatikan perencanaan kapasitas dan skalabilitas perangkat keras daripada sebelumnya. Nah, dari perspektif teknologi informasi, perencanaan kapasitas itu adalah proses memprediksi kapan sistem perangkat keras komputer menjadi jenuh. Nah, di sini kita harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah maksimum penggunaan yang dapat diakomodasi oleh sistem pada satu waktu, dampak dari aplikasi perangkat lunak yang ada dan yang akan datang, dan ukuran kinerja seperti waktu respon minimum untuk memproses transaksi bisnis. Nah, perencanaan kapasitas ini memastikan bahwa perusahaan memiliki daya komputasi yang cukup untuk kebutuhan saat ini dan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya yaitu skalabilitas. Skalabilitas di sini mengacu pada kemampuan komputer, produk, atau sistem untuk berkembang untuk melayani sejumlah besar pengguna tanpa mengalami gangguan. Perdagangan elektronik dan bisnis elektronik sama-sama membutuhkan infrastruktur teknologi informasi yang dapat diskalakan yang memiliki kapasitas untuk tumbuh seiring dengan bisnis, seiring dengan bertambahnya ukuran situs web dan jumlah pengunjung. Organisasi harus memastikan mereka memiliki pemrosesan komputer, penyimpanan, dan sumber daya jaringan yang memadai untuk menangani volume transaksi digital yang melonjak, dan agar data tersebut segera tersedia secara online. Nah, selanjutnya yang nomor 2 yaitu total biaya kepemilikan aset teknologi. Selain menghitung biaya perangkat keras dan perangkat lunak, kita itu juga harus mempertimbangkan biaya administrasi berkelanjutan untuk meningkatkan perangkat keras dan perangkat lunak, pemeliharaan, dukungan teknis,
pelatihan, dan bahkan biaya utilitas dan real estate untuk menjalankan dan menampung teknologi. Total biaya kepemilikan atau Total Cost of Ownership Models atau biasa disingkat TCO dapat digunakan untuk menganalisis biaya langsung dan tidak langsung ini untuk membantu menentukan biaya sebenarnya untuk memiliki teknologi tertentu. Nah, ada beberapa komponen yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam analisis TCO. Di sini yang pertama yaitu adalah hardware acquisition, yaitu harga pembelian peralatan perangkat keras komputer termasuk komputer, layar, penyimpanan, dan printer. Kemudian yang kedua ada software acquisition, yaitu pembelian atau lisensi perangkat lunak untuk setiap pengguna. Yang ketiga installation atau biaya untuk menginstal komputer dan perangkat lunak. Yang keempat yaitu training, biaya untuk memberikan pelatihan kepada spesialis sistem informasi. Yang kelima yaitu support atau biaya untuk memberikan dukungan teknis yang berkelanjutan, helpdesk, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam ada maintenance, yaitu biaya untuk mengupgrade perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketujuh infrastruktur, yaitu biaya untuk memperoleh, memelihara, dan mendukung infrastruktur terkait seperti jaringan dan perangkat khusus, termasuk unit cadangan penyimpanan. Dan yang ke-8 yaitu downtime, yaitu hilangnya produktivitas jika kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak menyebabkan sistem tidak tersedia untuk pemrosesan dan tugas pengguna. Dan yang terakhir, space and energy, yaitu biaya real estate dan utilitas untuk perumahan dan penyediaan tenaga untuk teknologi. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini yaitu menggunakan penyedia layanan teknologi. Nah, ada beberapa pertanyaan terpenting yang dihadapi manajer, yaitu misalnya bagaimana sih seharusnya kita memperoleh dan mempertahankan aset teknologi kita? Haruskah kita membuat aplikasi perangkat lunak sendiri atau mengalihkannya ke kontraktor eksternal? Haruskah kita membeli dan menjalankan sendiri atau menyewanya dari penyedia layanan eksternal? Nah, sebelumnya, sebagian besar perusahaan itu menjalankan fasilitas komputer mereka sendiri dan mengembangkan perangkat lunak mereka sendiri. Tetapi saat ini semakin banyak perusahaan yang memperoleh teknologi perangkat keras dan perangkat lunak mereka dari vendor layanan eksternal. Sejumlah perusahaan memilih untuk mengalihkan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi mereka dan pengembangan sistem baru ke vendor eksternal. Mereka dapat membuat kontrak dengan penyedia layanan eksternal untuk menjalankan pusat komputer dan jaringan mereka, untuk mengembangkan perangkat lunak baru, atau untuk mengelola semua komponen infrastruktur teknologi informasi mereka. Untuk mengelola hubungan mereka dengan pemasok atau penyedia layanan teknologi, perusahaan itu memerlukan kontrak yang mencakup Service Level Agreement atau SLA. SLA adalah kontrak formal antara pelanggan dan penyedia layanan. Mereka yang menjelaskan tanggung jawab khusus dari penyedia layanan dan tingkat layanan yang diharapkan pelanggan. SLA biasanya menentukan sifat dan tingkat layanan yang disediakan. Kriteria untuk pengukuran kinerja, opsi dukungan, ketentuan untuk keamanan dan pemulihan bencana, kepemilikan dan peningkatan perangkat keras dan perangkat lunak, dukungan pelanggan, penagihan, dan ketentuan untuk mengakhiri perjanjian. Yang keempat di sini ya ada mengelola platform seluler. Nah, keuntungan produktivitas dari melengkapi karyawan dengan perangkat komputer seluler harus diimbangi dengan peningkatan biaya dari pengintegrasian perangkat ini ke dalam infrastruktur teknologi informasi perusahaan dan memberikan dukungan teknis. Hal ini terutama terjadi ketika organisasi mengizinkan karyawan untuk menggunakan perangkat pribadi mereka sendiri untuk pekerjaan mereka. Dan yang terakhir, yang kelima di sini adalah mengelola lokalisasi perangkat lunak untuk bisnis global. Sistem global itu juga harus mempertimbangkan perbedaan dalam budaya lokal dan proses bisnis. Sistem lintas fungsi seperti sistem manajemen perusahaan dan rantai pasokan tidak selalu kompatibel dengan perbedaan bahasa, warisan budaya, dan proses bisnis di negara lain. Dalam lingkungan sistem global, semua faktor ini menambah TCO dan akan mempengaruhi keputusan tentang apakah akan melakukan outsourcing atau menggunakan penyedia layanan teknologi.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang infrastruktur teknologi informasi, perangkat keras dan perangkat lunak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.